Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Dalam kesempatan kali ini, saya Sisi Pamela dan rekan saya Kian Wijaya akan menyampaikan hasil diskusi kami untuk tugas Math Modeling kelas Riset Operasi Lanjut 2024. Untuk case pertama, berjudul Publicity Campaign, di mana inti permasalahannya adalah terdapat sebuah perusahaan bernama Proinevo yang akan merilis produk baru dan ingin menggunakan public campaign dari agensi bernama PRCO, di mana budgetnya itu dibatasi sebanyak 250.000 euro dengan harapan mampu menjangkau paling tidak 100.000 orang. Terdapat 6 pilihan media yang masing-masing memiliki jangkauan, biaya, maksimum penggunaan, dan juga indeks persepsi quality yang berbeda-beda. Di sini kita diminta untuk mencari media mana yang harus dipilih supaya bisa mendapatkan indeks kualitas persepsi yang maksimum. Selanjutnya untuk set dan notasi, di sini ada kita menamakan sebagai M, di mana M ini ada 6 media yang akan digunakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini mewakili free weekly newspaper, monthly magazine, weekly magazine, radio spot, billboard, dan TV spot. Kemudian untuk parameter dan notasi, ada media di mana ini merupakan tipe media yang dapat digunakan, kemudian reach untuk estimasi jumlah orang yang dapat dijangkau tiap media, M, kemudian cost, biaya yang dikeluarkan tiap media, max use sebagai jumlah maksimum penggunaan tiap media, M, score sebagai indeks kualitas tiap media, M, kemudian budget dan target sebagai alokasi biaya maksimal juga target minimal yang harus dijangkau dan use M sebagai jumlah pengguna media untuk kampanye ini. Berikut adalah data yang didapatkan dari soal untuk masing-masing parameter. Selanjutnya untuk decision variable, kami menotasikannya sebagai use untuk setiap M media 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang mewakili media yang telah diliskan pada set notasi sebelumnya. Kemudian untuk objective functionnya, rumusnya kita akan memaksimais hasil perkalian dari skor indeks tiap media dikali jumlah penggunaan tiap media, kemudian dijumlahkan secara total. Selanjutnya untuk constraint-nya, yang pertama ada keterbatasan dari budget, di mana total dari semua biaya dikalikan penggunaan media tidak boleh lebih dari 250.000 euro. Selanjutnya untuk constraint yang kedua, ada untuk maksimum penggunaan tiap media, di mana masing-masing media dari 1 sampai 6 memiliki maksimum penggunaan masing-masing. Untuk media yang pertama ada 4 weeks, media kedua ada 2 months, ada yang media ketiga 8 weeks, media keempat 60 broadcast, media kelima 4 boards, dan media keenam ada 8 broadcasts. Kemudian untuk konsen yang ketiga, diharapkan eh, jangkauan dari masing-masing media itu lebih dari setidaknya 100.000 orang. Kemudian untuk konsen yang keempat adalah karena media ini tidak bisa pecahan, jadi kita harus menggunakan integer dalam penggunaan konsennya. Selanjutnya saya akan coba untuk simulasikan solver. Ya, karena untuk set objektifnya dengan kolom biru. Lanjut untuk fungsinya kita akan memaksimais dari jangkauan tiap media dengan mengubah variabel yang telah dinotasikan kuning. Selanjutnya menambahkan constraint, terdapat 4 constraint sebelumnya. Constraint yang pertama, constraint budget, kurang dari. Kemudian constraint yang kedua ada maksimum penggunaan tiap media kurang dari. Kemudian constraint target di mana paling tidak lebih dari 100.000 orang. Yang terakhir constraint untuk penggunaan tiap media itu harus integer. Oke. Kemudian solving metodnya menggunakan simplex dan variabelnya non-negatif. Setelah coba untuk di-solve,
didapatkan hasil dan kesimpulannya untuk media dengan newspaper kita menggunakan sebanyak 4 minggu, kemudian untuk monthly magazine kita menggunakannya sebanyak 2 bulan, weekly magazine sebanyak 8 minggu, radio spot sebanyak 4 broadcast, billboard 4 kali 3 meter sebanyak 4 boards, dan TV spot kita tidak menggunakannya. Dan dari kesimpulan ini akan didapatkan jangkauan sebanyak 103.000 orang. Lanjut untuk case selanjutnya. Case selanjutnya berjudul Animal Food Production, di mana terdapat sebuah perusahaan cow food yang membuat pakan ternak dalam dua bentuk, yakni powder dan granul. Di mana tiap bentuk ini terbuat dari 3 bahan baku utama, yaitu oat, maize, dan molasses yang dibuat melalui proses produksi yang berbeda. Terdapat 4 proses produksi, yakni grinding, blending, granulating, dan sieving. Final produknya harus memenuhi konstrain komponen sebagai berikut. Selanjutnya juga terdapat data untuk availability dan biaya yang dibutuhkan untuk setiap raw material, juga biaya yang dibutuhkan untuk setiap production cost. Di sini kita diminta untuk mencari total cost minimum untuk memenuhi permintaan sebanyak 9 ton granul dan 12 ton powder. Untuk set dan notasinya, kita menggunakan F sebagai dua tipe dari produk final, yakni granul dan powder. Kemudian menggunakan R untuk menjelaskan raw material yang digunakan, satu untuk oat, dua untuk maize, tiga untuk molase. Kemudian untuk kita menggunakan C untuk menjelaskan komponen nutrisi pada soal ini, satu untuk protein, dua untuk lipids, dan tiga untuk fiber. Sedangkan proses kita langsung menyebutnya untuk masing-masing proses ada grinding, blending, granulating, dan sieving. Selanjutnya untuk parameter dan notasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan kembali nama saya Kian Wijaya dari Teknik Industri Angkatan 2022 sebagai anggota mahasiswa dari kelas riset operasi lanjut bersama dengan Kak Sisi Pamela. Oke, untuk yang pertama parameter yang kita gunakan adalah ketersediaan tiap bahan baku, yakni AVL underscore R. Kemudian ada juga parameter harga tiap bahan baku, yakni cost underscore R, P underscore RC sebagai komponen nutrisi C, komponen nutrisi dari C untuk tiap bahan baku R. Kemudian ada P cost underscore P, yakni total biaya produksi untuk setiap P. Kemudian ada juga DEM underscore F, yakni kebutuhan pakan ternak F setiap harinya. Kemudian ada juga REQ underscore C, yakni kebutuhan maksimal nutrisi untuk C. Kemudian ada juga produce underscore F, yakni jumlah pakan untuk F yang diproduksi. Lalu ada juga use underscore RF, yakni jumlah material R yang digunakan untuk membuat tipe pakan F. Nah, untuk parameter-parameter bagaimana parameter-parameter tersebut akan digunakan sudah kami lampirkan dalam beberapa tabel sebagai berikut, di antaranya tabel terkait dengan availabilitas dari setiap produk, kemudian dari setiap raw material, maaf, kemudian untuk demand dari setiap produk, kemudian ada juga untuk cost dari setiap raw material, kemudian ada juga ketentuan untuk setiap komponen dari setiap produk yang ingin diproduksi dari protein, lipids, dan juga fibernya. Kemudian ada juga untuk presentase komponen-komponen dari tiap raw material. Dan yang terakhir adalah production cost dari setiap opsi produksi yang dilakukan. Oke, mungkin boleh agak ke bawah. Oke, selanjutnya kita juga memplotting decision variables dan juga notasinya sebagai berikut, di mana kami menentukan sebenarnya berapa banyak oat, maize, dan juga molasses yang kami gunakan yang diproduksi menjadi granules dan juga powder. Dan objective functions-nya diantaranya adalah untuk meminimalisasi total cost, baik dari total cost dari pembelian material maupun total cost dari produksi. Oke, mungkin boleh lanjut ke constraint yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk penjelasan constraint, yang pertama ada constraint terkait production quantity, di mana di sini ada jumlah granul dan powder yang diproduksi setiap harinya. Kemudian untuk constraint yang kedua ada jumlah kebutuhan nutritional komponen setiap
komponen pada food form granule dan powder, di mana ada protein, lipid, dan fiber. Untuk protein, lipid, dan fiber ini harus memenuhi constraint yang lebih dari 9,5% dan 2%, sedangkan untuk fiber itu harus lebih dari 6%. Selanjutnya untuk concern yang keempat, kita juga harus memenuhi selanjutnya untuk concern ketiga, kita harus memenuhi jumlah ketersediaan raw material, di mana ada oat, maize, dan molase dengan availability-nya masing-masing. Selanjutnya untuk concern keempat, kita juga harus memenuhi demand setiap harinya, di mana minimal untuk granul itu ada 9.000, dan untuk powder ada 12.000. Kemudian juga untuk concern kelima, kita harus menggunakan non-negativity constraint, baik itu untuk raw material dan juga untuk produk yang dihasilkan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mensimulasikan solver. Pertama, untuk objective function-nya sudah ditandakan meminimalisasi total cost dalam sel warna biru dengan tujuan minimize dengan mengubah decision variable jumlah material R yang digunakan untuk membuat tipe makan F yang telah ditandai oleh sel berkolom kuning. Selanjutnya untuk constraint, kita langsung memasukkan di sini food content, di mana ada protein, lipid dengan tanda yang sama besar dari. Untuk fiber, tandanya kurang dari. Lanjut untuk concern yang ketiga, untuk availability dari material, harus kurang dari ketersediaan. Selanjutnya untuk demand, harus dihasilkan produk memenuhi setidaknya demand yang dibutuhkan setiap harinya. Penyelesaian akan dilakukan dengan metode simplex LP dan variabel non-negatif. Berdasarkan hasil solver, didapatkan jumlah produk yang dihasilkan tepat sesuai dengan demand, yakni granul ada 9.000 ton dan powder 12.000 ton. Dengan rincian masing-masing sebagai berikut untuk oat, maize, dan molase, juga untuk protein, lipid, dan fiber setiap produk granul dan powdernya. Selanjutnya untuk case selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kian. Oke, baik. Untuk case selanjutnya, yakni mengenai permasalahan pilihan untuk meminjam pinjaman. Jadi untuk case kali ini ada seorang direktur dari sebuah toko penjual baju, yakni Mister Chic, dan dia berencana untuk membuka 3 toko, yakni di London, di Munich, dan juga di Roma. Nah, untuk membuka sebuah toko di London, ia membutuhkan 2,5 juta euro. Sedangkan untuk membuka satu toko di Munich, dia membutuhkan dana 1 juta euro. Sedangkan untuk membuka toko di Roma, dia membutuhkan 1,7 juta euro. Dan untuk mendanai proyek ini, ia melakukan lobby terhadap 3 macam bank yang berbeda-beda dengan jenis-jenis ataupun bunga-bunga yang ditawarkan seperti yang tertera dalam tabel tersebut. Nah, berdasarkan lokasi dari pembukaan toko ini dan juga evaluasi akan risiko-resiko yang ada, setiap bank memutuskan untuk memberikan pinjaman paling banyak 3 juta euro selama untuk jangka waktu pembayaran selama 8 tahun. Di mana bunga yang diterapkan untuk setiap pinjaman yang berlaku dapat dilihat pada tabel. Nah, tugas kita adalah
untuk menentukan sebenarnya berapa banyak jumlah pinjaman yang hendak, dipinjam dari setiap bank, terhadap, pembukaan toko-toko dari setiap, lokasi-lokasi yang diminta. Dengan tujuan untuk meminimalisasi, seminimal-minimalnya jumlah, pembayaran yang harus dilakukan. Oke, selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih banyak mengenai, sets dan juga notasi dari, eee, te soal ini, yakni yang pertama ada banks. Untuk bank, yang dipilih, kami menggunakan, notasi B, di mana B1 berarti bank satu, B2 berarti bank 2 dan B3 berarti bank 3. Sedangkan untuk toko atau shops, kami menggunakan S, di mana, S1 melambangkan shop in London, S2 melambangkan shop in Munich, dan juga S3 melambangkan shop in Rome. Nah, untuk parameter dan notasi yang digunakan, yang pertama pastinya ada banks, yakni bank yang bersedia untuk memberi pinjaman, shops atau toko baru yang hendak dibangun, yakni durasi pengambilan dana, Vmax, yakni jumlah pinjaman maksimum dana, lalu ada rate underscore BS, yakni bunga yang ditawarkan dari setiap bank atau B terhadap setiap toko, yakni S. Kemudian ada price underscore S, yakni berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuka setiap toko. Kemudian ada borrow underscore BS, yakni jumlah pinjaman dari setiap bank untuk setiap toko dan P_BS, yakni total pembayaran yang harus dilakukan, kepada bank-bank tersebut setiap tahunnya. Nah, untuk, informasi-informasi yang, diberikan di soal terkait dengan parameter-parameter tersebut, di antaranya, sudah kami kelompokkan dalam beberapa tabel, yakni tabel pertama mengenai, biaya untuk membangun, bank di lokasi-lokasi tertentu, yakni di lokasi pertama London, Munich, dan juga Roma, dengan biaya masing-masing, 2,5 juta euro, 1 juta euro, dan juga 1,7 juta euro. Kemudian untuk, bunga yang harus dibayarkan oleh, direktur atau Mister Munich, untuk setiap tahunnya, yakni, dapat dilihat pada tabel yang kedua untuk rate underscore BS. Kemudian terdapat juga, durasi yang harus ditempuh untuk membayar, pinjaman tersebut, yakni 8 tahun, dengan jumlah pinjaman maksimal untuk setiap bank yakni 3 juta euro. Lalu kemudian, selanjutnya saya akan masuk ke dalam bagian, decision variables dan juga notasi, eee, yang akan kita selesaikan. Jadi yang kita harus selesaikan adalah berapa banyak, loan atau pinjaman yang harus kita, pinjam dari setiap bank dan, kira-kira bank apa yang akan kita pilih untuk, masing-masing, toko tersebut. Dilambangkan dengan, kolom dan juga tabel yang berwarna kuning. Next. Oke, selanjutnya, saya juga akan memaparkan mengenai fungsi objektif dari soal tersebut, yakni kita harus meminimalisasi seminimal-minimalnya, total expenses atau pembayaran yang harus dilakukan, totalnya selama 8 tahun. Namun dengan mengasumsikan bahwa Mister Cik akan membayar nominal yang sama setiap tahunnya, maka kami menyederhanakan, objective function-nya menjadi, meminimalisasikan pembayaran tahunan yang harus dibayarkan oleh si Mister C. Nah, untuk, formulanya sendiri kami menggunakan, salah satu formula NPV, seperti yang terlihat pada, notations tersebut. Kemudian untuk, perhitungannya sendiri kami menghitung, masing-masing pinjaman yang, akan kami pinjam nanti di setiap bank terhadap, tokonya terhadap lokasi toko, dan kemudian kami akan jumlahkan dan cari total yang paling minimum. Lalu kemudian untuk constraint-constraint yang harus kami penuhi, boleh agak turun sedikit? Oke. Lalu untuk constraint-constraint yang harus kami penuhi, yang pertama adalah kami harus memastikan bahwa biaya pembukaan dari toko baru, atau jumlah, pinjaman yang kami ambil untuk membiayai, dana pembukaan, di satu lokasi harus sesuai dengan dana pembangunan toko di lokasi tersebut. Karena itu, bisa dilihat pada tabel tersebut untuk bagian borrow underscore BS, pembayaran tahunannya totalnya akan sama dengan, eee, price underscore S-nya. Kemudian untuk bagian constraint yang kedua, kami juga harus memastikan bahwa, kami meminjam di bawah nominal maksimum, atau paling besar sama dengan jumlah nominal maksimum yang diberikan oleh, bank-bank tersebut, yakni sebesar 3 juta euro. Dan untuk constraint yang ketiga, kami memastikan bahwa setiap pinjaman-pinjaman yang dilakukan adalah bersifat non negatif.
dengan non-negativity constraint. Oke, dan kemudian untuk hasil dan kesimpulannya, oke, jadi untuk yang pertama, kita akan melakukan set objective function-nya terlebih dahulu, yakni untuk yang di, kotak biru, total pinjamannya. Kemudian, kita akan melakukan minimize, karena kita nggak mau pinjam duit banyak-banyak. Dan untuk changing variable sales-nya, kita akan, menggunakan yang di kolom kuning. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan constraint-constraint yang ada. Yang pertama itu adalah untuk constraint yang biaya pembukaan toko baru, di mana biaya pinjaman totalnya harus sama dengan, harga dari toko-tokonya. Kemudian yang constraint yang kedua adalah kita memaksimalkan bahwa, kita meminjam pinjaman di bawah kadar kapasitas maksimal dari bank tersebut. Oke, kita pastikan dia non negatif dan juga menggunakan simplex LP. Boleh langsung di-solve. Oke, solver found solutions dan kita lihat semua constraint-nya terpenuhi. Kesimpulannya adalah untuk, total pinjamannya, kita meminjam sebanyak 5.200.000 dengan total pengembalian paling minimal sebesar 6.577.445 euro. Sekian untuk, soal-soal yang kami bahas dari kelompok kami, saya Kian Wijaya dan juga bersama dengan rekan saya Kak Sisi, izin pamit undur diri. Terima kasih.